Teman-teman gimana? Teman-teman gimana kabarnya di 7 kemarin? Menurut kalian kalau di rate 1 sampai 10 kesulitannya berapa? Ya, boleh di rate dulu di kolom chat nggak apa? 1 sampai 10 berapa nih kesulitannya TO7 kemarin? 10. Yang lain gimana nih? 9,7. Oke. Nah, eh, aku ingetin juga nih ya buat teman-teman. Mungkin beberapa di antara kalian UTBK-nya tinggal 20 harian lagi kan ya. Jadi eh, ya waktunya untuk kalian bisa memilah lah mana yang perlu digenjot dan mana yang perlu ditinggal. Tapi kalau tapi itu kalian bukan jangan yang perlu apa bisa menentukan perlu digenjot perlu ditinggal tuh ngawur gitu. Jadi jangan kayak oh aku malas nih PK ya udah ditinggal aja gitu. Jangan gitu. Tapi itu realistis gitu. Kayak kalau aku dulu aku bener-bener nggak bisa ngajar fisika karena ya emang aku nggak minat di situ dan aku nggak bisa gitu. Jadi ya udah aku tinggal fisika tapi aku genjot ke yang lain. Aku genjot di matematika dan kimia supaya fisika aku ikut bisa tertutupi gitu kekurangannya dengan apa yang jadi kelebihanku kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman memutuskan untuk meninggalkan satu subtes ya, teman-teman harus pastiin untuk bisa nutupi kekurangan kalian di subtes yang kalian nggak bisa itu dengan suatu subtes yang kalian yakin itu akan tinggi nilainya kayak gitu. Jadi setiap tindakan yang kalian lakukan menuju UTBK itu harus ada alasan dan juga harus dipertanggungjawabkan gitu. Kayak gitu sih. Oke, itu sedikit eh sedikit apa ya? Motivasi lah. Kayak gitu. Oke, mungkin kita langsung bahas aja. Nah, kalau menurutku soal ini eh dia itu nggak susah, basic tapi basic tapi harus mikir kayak gitu. Tapi nggak susah gitu. Jadi ya udah kita bahas aja. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti eh karena kan kita waktunya terbatas dan aku pengen bahas semuanya ya. Jadi kalau misalkan nanti waktunya agaknya nggak nutut, kalian bisa request aja mau langsung nomor nomor berapa gitu yang dibahas. Oke, kita mulai. Oke, jadi ini udah aman ya mikrofon sama linku. Kalau misalkan ntar apa namanya, kalau ntar aku bermasalah bisa bisa ini ya salah satu bisa on mic ya ngabarin. Oke, kita mulai. Jadi nomor satu ini tuh ada A dan B itu adalah bilangan komposit kurang dari 14 gitu kan. Di mana si P itu jadi adalah A per B. Dan P itu adalah bilangan bulat. Dengan A itu tidak sama dengan B. Ini itu A tidak sama dengan B. Nah, kayak gitu. Terus kita itu disuruh cari tahu si A plus B-nya itu berapa nilai-nilainya yang memenuhi. Nah, oke. Pertama nih, aku mau nanya dulu. Dari yang persamaan pernyataan yang pink ini, itu ada bilangan komposit. Apa sih itu bilangan komposit? Ada yang ngerti? Boleh, kalau mau di chat juga nggak apa-apa. Kalau mau on mic juga boleh. Bilangan komposit apa? Selain bilangan prima, Kak. Ya, benar. Jadi bilangan selain bilangan prima. Nah, bilangan prima itu sendiri anak SD ya sudah tahu ya, bilangan prima itu bilangan yang bisa dibagi hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Artinya kalau bilangan itu punya faktor ya bisa dibagi oleh bilangan apapun yang dia itu punya faktor pokoknya. Itu berarti dia bilangan komposit gitu kan. Nah, sekarang supaya lebih mudah nih, aku mau tulisin dulu kayak gini. Dia kan bilangan komposit itu berarti bilangan yang tidak prima kan. Nah, bilangan primanya dulu deh yang paling yang gampang. Aku mau tulis dulu, aku mau absenin bilangan prima. Bilangan prima kan ada 2, 3, 5, 7. Ya ini ngerti lah ya di luar kepala. 11, 13 ya. Oke, berarti bilangan, sorry, sorry.
Oke, berarti bilangan kompositnya adalah bilangan yang tidak prima. Berarti bilangan-bilangan selain bilangan prima itu adalah bilangan komposit tuh semuanya. Berarti ini 4 nih kan kosong. Ini 6, 8, 10, 12. Udah. Nah, seperti itu. Jadi kita udah dapat nih bilangan komposit itu ada di situ. Tidak prima. Oke, di mana si P itu sendiri itu adalah A per B. Dan dari A-nya itu adalah komposit dan B-nya itu juga komposit. Dan P-nya ini adalah bilangan bulat. Oke. Nah, jadi kita harus cari dari bilangan-bilangan komposit yang kita punya ini. Itu ada kita harus ngerti kemungkinan dari bilangan-bilangan komposit yang kita punya. Dimana kalau misalkan dibagi itu hasilnya bilangan bulat. Misalkan, oh ini satu nggak pakai ya, karena satu nanti jadi bikin rancu. Nah, misalkan 8 dibagi 4, itu kan hasilnya 2 nih. Berarti 2 itu kan bilangan prima. Nah, berarti itu memenuhi yang disebut tadi si P itu adalah 2, terus eh, A-nya tuh 8, si B-nya 6. Jadi kita harus, 6, 4. Jadi kita tuh harus cari bilangan-bilangan yang kalau dari 4, 6, 8, 10, 12 itu, kalau misalkan dibagi, itu nanti hasilnya adalah suatu bilangan bulat. Seperti itu. Nah, oke, kita langsung aja ya. Kemungkinan yang pertama ada di mana yang saling faktor deh. Berarti A-nya sama dengan 8 dan A-nya sama dengan 8 dan B-nya itu sama dengan 4. Artinya si P-nya sama dengan 2. Memenuhi ya. Yang kedua, kita cari lagi yang ada suatu faktornya deh. Ya, di sini kita bisa pakai si 12 dan B-nya adalah 4. Dimana kalau misalkan 12 dibagi 4 itu hasilnya adalah 3. Kayak gitu ya. Bilangan bulat. Terus jadi kita tuh harus absen satu-satu nih. Terus kita cari lagi mana yang kelipatan gitu. Mana yang kelipatan. Nah, di sini kita dapat yang kelipatan ini ada lagi si A-nya 12 dan juga si B-nya adalah 6. Mana kalau dibagi mereka hasilnya 2. Oke. Nah, di sini kita lihat lagi nih. Kalau misalkan 10 sama 6 hasilnya bilangan bulat enggak? Enggak kan? Kalau misalkan 12 sama 8 hasilnya bilangan bulat apa enggak? Kan enggak gitu. Jadi kita harus cari bilangan-bilangan yang hasilnya memenuhi sama si persamaan yang warna ungu itu tadi. Gitu. Nah, terus kita jadi udah dapat nih ada tiga pasangan ya A dan B yang dia itu memenuhi suatu persamaan yang diminta di soal. Tinggal kita cari A plus B dari tiga kemungkinan itu tuh nilainya berapa. Nah, kalau yang di sini nilainya 8 tambah 4 nih, kan 12 ya. Berarti 12 masuk. Yang ini 12 tambah 4, 16 masuk. Yang ini 12 tambah 6, 18 masuk. Artinya jawabannya yang A. Oke, aman ya. Mungkin aku nggak bakal ngasih banyak jeda waktu di antar soal supaya nanti kita bisa kebahas semua gitu. Jadi aku eh, nggak lama-lama nunggunya. Oke, jadi kalau misalkan karena aku nggak ngasih gap banyak waktu di antar soal, jadi kalau misalkan kalian bingung, kalian yang nanya ya. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 2. Diberikan titik C ditempatkan di bidang XY. Dari pernyataan berikut, manakah yang dapat membuktikan titik C tidak berada di kuadran 3? Oke, jadi ini tuh kan pertanyaan satu dua cukup tidak cukup ya. Nah, satu dua cukup tidak cukup ini seperti yang aku bilang, ada yang dilakukan adalah nyari pakai pernyataan satu doang dulu, terus dua doang, terus baru satu dan dua. Nah, kalian itu sebenarnya kalau ada soal seperti ini, itu nggak perlu menyelesaikan sampai ketemu hasil akhirnya. Kalian cuma perlu kalau misalkan, tapi kalian boleh sih menyelesaikan sampai hasil akhirnya kalau kalian ragu. Tapi kalau kalian cermat, itu sebenarnya kalian tuh cuman perlu apa namanya ngelihat gitu. Apakah dia itu bisa menjawab pertanyaan yang diminta di soal atau enggak tuh. Nah, cuman ya udah, tapi ya udah gitu deh pokoknya. Oke, kita lanjut aja.
Jadi di sini dia itu kan ada dikasih tahu sih persamaan-persamaan ini. Diberikan titik C ditempatkan di bidang X, Y. Dari pernyataan berikut mana yang dapat membuktikan titik C tidak berada di kuadran 3? Oke, jadi titik C ini itu ada di diagram Kartesius gitu ya. Terus kita tuh disuruh membuktikan apakah titik C ini itu tidak berada di kuadran 3 atau enggak gitu. Ada di kuadran 3 atau enggak gitu. Nah, berarti kalau kita mau tahu apa namanya? Ini aku pakai cara cara ngayalnya dulu ya biar cepat. Gimana cara ngayalnya sih gitu. Jadi, kita itu cuman perlu eh meng- menggambar bisa menggambar atau kalian ribet ya menggambar. Jadi itu kalian bisa bayangin aja. Jadi di sini kan ada persamaan nih. Aku pakai pernyataan asal dulu. Ada persamaan ini, X kuadrat min Y plus 4. Itu sama dengan 0. Nah, dia kan cuma disuruh mencari tahu, membuktikan apakah titik C itu berada di kuadran 3 atau enggak. Di mana titik C itu sendiri adalah suatu titik dari grafik itu gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita gambar si grafik ini, itu apakah dia itu eh, ada di ada di kuadran 3 atau enggak, gitu doang. Kayak gitu. Nah, artinya kalau misalkan kita punya ini trial ya. Misalkan kita punya persamaan ini ya, terus kita nanti bakal gambar ya persamaan ini. Kan kita punya gambarnya. Oke? Anggap aja kita punya gambarnya, nggak ngerti gambarnya gimana, nggak usah dipikirin. Punya gambarnya. Nah, kita dari gambar itu kan kita bisa ngerti apakah ada si grafik itu ngelewatin kuadran 3 atau enggak gitu. Jadi, karena kita kalau misalkan kita gambar tuh kita bisa langsung ngerti dia ngelewatin kuadran 3 atau enggak. Jadi kita tuh dari pernyataan satu doang, itu tuh juga udah bisa menjawab gitu. Nah, sama halnya dengan pernyataan dua. Kalau misalkan pernyataan dua ini, itu kan kita gambarin gitu ya. Kita gambar. Nah, itu tuh nanti kita juga bisa tahu apakah dari gambar itu ada titik yang dilewati oleh si grafik tersebut. Itu tuh ngelewatin kuadran 3 atau enggak. Karena kita kan bisa langsung melihat kan, kalau misalkan digambar, oh ini ngelewatin, oh ini enggak gitu. Jadi kita bisa langsung tahu nih dari pernyataan dua aja. Karena kita itu nggak disuruh untuk membuktikan titik C-nya tuh berada di mana atau berada di titik mana kayak gitu. Kita itu cuman disuruh ngasih tahu apakah grafik itu ngelewatin kuadran 3 atau enggak gitu doang. Jadi itulah cara logikanya. Kalau misalkan yang aku bilang tadi. Kalau dari cara logika aku yang tadi aku sampaikan ke teman-teman, itu kita tuh udah bisa tahu bahwa kalau kita bayangin suatu persamaan, terus kita gambar, ya kita gambar, nggak ngerti gambarnya gimana, pokoknya kita gambar, kita bisa langsung tahu kan dari gambar itu, kita cuman bisa lihat aja, kita cuman ngelihat aja, apakah gambarnya itu ngelewatin kuadran 3 atau enggak. Kalau ngelewatin, ya udah berarti bisa menjawab, eh ya udah berarti maksudnya kita kan bisa ngelihat nih dari gambar apakah dia melewati kuadran 3 atau enggak. Jadi kita udah bisa menjawab si permintaan dari soal itu. Which is dia cuma perlu membuktikan titik C-nya ada di kuadran 3 atau enggak, kayak gitu. Jadi bisa langsung kejawab. Itu cara cara ngawangnya. Nah, kalau cara terstrukturnya, sistematisnya, kalau kalian nggak bisa bayangin, aku juga ajarin cara sistematisnya. Jadi kalau misalkan X kuadrat min Y plus 4 ini, kita mau gambarin ya, ya kan jadinya Y itu sama dengan X kuadrat plus 4. Ya kan? Nah, X kuadrat plus 4 itu kalau kalian gambarin, ini. Nah, X kuadrat ini itu kan bentuknya adalah grafik yang seperti ini, grafik yang seperti ini ya, grafik kurva U, yang cekungnya itu menghadap ke atas karena dia ininya positif. Terus 4 ini artinya dia itu titik ekstrimnya itu ada di 4. Ini tadi titik ekstrimnya. Jadi dia kalau digambar seperti ini. Nah, kalau jadi kita gambar seperti ini kan kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, kan kita tahu nih, oh dia nggak ngelewatin kuadran 3. Berarti ini nggak ngelewatin. Berarti dia bisa menjawab apakah dia membuktikan ini tadi. Oke, itu. Lanjut. 3x plus 3y itu min 9. Nah, ini disederhanain, terus kita gambar. Kalau ini, berarti ini kalau misalkan kita gambar, ininya 0, ininya 3, ininya 3, ininya 0 ya.
Nah, kayak gitu. Ini maksudku kenapa kalian tuh harus, kalian kalau kesusahan PK, itu kalian mungkin bisa belajar untuk menghayal aja. Karena dengan menghayal tuh kalian bisa lebih mudah gitu daripada kalian harus menyelesaikan secara sistematis gitu. Jadi kalian kalau punya kekurangan harus cari strategi supaya kekurangan itu bisa ditutupi kayak gitu. Sama kayak ya yang ini ya. Oke, kita lanjut dulu deh. Dan dari kalau misalkan dari grafik ini kita juga udah bisa tahu nih dia tuh ngelewatin eh, kuadran 3 atau enggak. Dia ternyata enggak ngelewatin. Artinya dia pernyataan dua aja juga sudah cukup. Itu jawaban yang B. Kayak gitu. Nah, coba bandingin sama caraku yang tadi, yang menghayal. Kalau kita menghayal, kita cuma perlu, oh aku punya persamaan ini, tinggal aku gambar. Nah, gambarnya itu nggak ngerti nanti ngelewatin atau enggak, aku nggak peduli. Tapi aku udah bisa membuktikan suatu titik C itu ngelewatin pada tiga atau enggak. Dari gambar yang nantinya aku buat. Tapi aku nggak perlu ngebuat gambarnya, kayak gitu. Kan gampang ya, kayak kayak gitu ya. Karena mungkin ada teman-teman yang kesulitan untuk membuat suatu grafik. Mungkin teman-teman nggak ngerti nih, X kuadrat plus 4 itu gambarnya gimana. Ada juga teman-teman yang kalau X kuadrat plus 4 bisa gambar, tapi harus harus nyari Y sama dengan 0 dulu, harus nyari X sama dengan 0 dulu, terus harus nyari titik ekstrimnya, kayak gitu kan. Titik ekstrim. Nah, itu kan ribet gitu, lama. Jadi kita apa namanya, jadi mungkin bisa dipakai cara strategi supaya yang menghayal tadi. Kalau aku, kalau aku nih ngelihat X-Factor plus 4, oh ya, aku bisa langsung gambarin dia bentuknya seperti ini. Tapi kan juga ada yang susah gitu untuk membuat itu. Kayak gitu. Oke, aman ya. Kalau misalkan aku belibet, bingungin bagaimana, bisa langsung ngomong aja. Aku jelasin lagi. Oke, aku lanjut lagi. Jadi di sini itu ada suatu segi empat yang bentuknya adalah belah ketupat. Ya, aku gambar dulu belah ketupat. Oke, pernyataan pertama. ABCD mempunyai dua pasang sudut berhadapan sama besar. Ini sudutnya berhadapan sama ini. Sudut ini berhadapan sama ini. Di mana sudut ini itu pasti besarnya sama dengan ini. Dan sudut ini besarnya sama dengan sudut yang di seberangnya. Kenapa? Kalau misalkan, kenapa ya? Kan teman-teman nanya nih, kenapa gitu ya. Ini misalkan aku gambarin terus kayak gini. Ada lanjutannya misalkan. Nah, berarti eh, nilai yang di sini, nilai yang di sini, ini kan 180 dikurangi nilai yang pink ini. Dan 100 dan nilai yang di sini ini sama dengan yang di sini. Kemudian nilai yang di sini nantinya itu bakal sama dengan nilai yang di sini. Dan nilai di sini sama dengan yang di sini. Oke, itu adalah sifat dari sudut yang berlawanan dan berhadapan. Itu di mana sudut yang berhadapan itu pasti nilainya sama. Dan ya benar. Kok sudut yang ya, sudut yang berhadapan itu nilainya sama. Kemudian sudut yang berseberangan itu nilainya totalnya ada 180 kayak gitu ya. Jadi pastinya sudut yang berseberangan ini, yang berhadapan ini, itu pasti nilainya sama. Dengan mudah kita bisa simpulkan seperti itu. Lanjut. Jadi ini benar. Nah, terus apakah mempunyai dua pasang sisi sama panjang? Oke. Jadi ya sisi yang di sini itu kan pasti sama dengan yang di sini dan nilai yang di sini sama dengan yang di sini. Kayak gitu. Jadi ini pasti benar. Karena kita harus membuat dia itu apa namanya bentuknya itu sudutnya sama gitu kan. Jadi panjang yang di sini tuh harus sama. Kalau misalkan panjang yang di situ beda nih, misalkan nih aku gambar ini kayak gini. Nah, jadinya dia malah nggak ngebentuk sih belah ketupat. Jadi supaya dia bisa membentuk belah ketupat itu logikanya dia panjangnya yang berhadapan ini harus sama dua pasang sisinya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan aku buat ininya kecil tapi ininya panjang,
Nah, itu tuh juga bisa ya, asalkan yang di berhadapan ini tuh sama. Oke, lanjut. Lanjut, kedua diagonal ABCD sama panjang. Oke, diagonal itu kan berarti pucuk sudut ke pucuk sudut ya. Oke, pertanyaannya apakah DB itu sama dengan AC? Selalu DB itu sama dengan AC? Jawabannya tentu saja salah lah. Dari gambar kita aja udah jelas dia itu salah. Kedua diagonal ABCD ini nilainya sama panjang ketika empat sudut ini itu nilainya sama. Dia persegi. Maka kalau dia itu persegi, pasti diagonalnya sama. Tapi kalau misalkan dia itu sudutnya yang empat sudut itu tidak sama panjang kayak yang kita gambaran kita ini, dia kan lebih pendek gitu ya si bentuk belah ketupatnya. Jadi dia nggak mungkin sama diagonalnya seperti itu. Jadi jawabannya ini nggak perlu. Oke, ini mudah ya. Ini sifat bangun datar SD. Lanjut. Ntar aku minum dulu. Oke, apakah kalian mengerti konsep dari turunan bertingkat? Turunan bertingkat itu kalau misalkan aku punya ini ya, 2x plus 1 pangkat 3. Itu kan dia langkah pertama itu yang 3 ini itu harus diturun ke depan sini. Ininya 3. Kemudian 2x-nya ini 2x yang ini itu tetap 2x plus 1, tapi yang di atas ini itu dikurangin 1. Kemudian dikalikan lagi sama turunan dari yang ini. Turunan dari fungsi yang ada di dalamnya, yaitu 2x plus 1. Turunannya kan 2 ya. Jadi artinya turunan dari fungsi tersebut itu 6 kali 2x plus 1 pangkat 2. Kayak gitu. Itu adalah konsep turunan bertingkat. Jadi kalau misalkan aku punya GAX plus B, itu turunannya adalah G aksen AX plus B. Dikali sama turunan dari si fungsi yang ada di dalamnya, yaitu A. Kayak gitu. Itu adalah konsepnya. Kita masuk ke soalnya. Jadi kalau misalkan di sini soalnya fx sama dengan g x pangkat 3 plus 2x. Di mana di sini yang diketahui adalah nilai dari turunan f. Artinya kita supaya lebih mudah kita bisa masukkan aja turunannya itu tadi. Turunan dari x adalah turunan dari gx dikalikan sama turunan dari fungsi yang ada di dalam g. Artinya turunan dari si ini. Turunan dari si ini. Turunannya adalah 3x kuadrat ditambah 2x. Oke, kalau teman-teman bingung bisa langsung ngomong ya ini nanti. Seperti itu. Nah, udah dapat. Kita berarti sekarang tinggal di sini nih masukin. Di sini kan f aksen 0 gitu ya. Turunan dengan x-nya adalah 0. Berarti kita masukin aja semua nilai x-nya itu sama dengan 0. Kali 3 pangkat 0 kuadrat tambah 2 kali 0. Salah ya. 2 doang ya. Nah, seret. Oke, sip. Nah, di mana nilai si F aksen 0 itu nilainya adalah 10 ya. 10. Terus G aksen ini nilainya adalah G aksen 0 ditambah kok ditambah kali ya. Dikali 2. 2-nya aku taruh depan. G aksen 0. 2 G aksen 0. Artinya di sini kan kita sudah cari G aksen 0-nya ya. Berarti G aksen 0-nya tinggal 10 dibagi 2. Hasilnya 5. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang nggak yang belum bisa mengerti cara cepatnya, langkah cepatnya, mungkin teman-teman bakal ngelakuin kayak di inverse inverse gitu ya untuk nyari G-nya. Nah, sebenarnya itu bisa
Tapi aku nggak yakin kalian bisa ngerjain inverse yang sebegitu panjang dan ribetnya waktu UTBK nanti. Jadi untuk mengakali itu, jangan sampai kalian tuh nggak perlu kalian tuh menginverskan sesuatu yang nggak perlu diinverskan gitu. Di sini kan konsepnya adalah konsep turunan. Jadi gunakan konsep turunan. Dan di sini tuh udah jelas banget ya, udah jelas banget. Di sini tuh ada fx gitu kan. Terus di sini ada si f aksen dan g aksen. Artinya kita kalau turunin ini dan turunin ini, kita bisa langsung dapat fungsi f aksen dan juga g aksen. Tinggal dimasukin ininya enaknya sama-sama 0 gitu. Jadi tinggal dimasukin semuanya x-nya adalah 0. Kayak gitu. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Belajar. Kak, nama materi untuk nomor 2 apa? Nama materi untuk nomor 2. Ini materinya sih materi ini ya, persamaan sistem persamaan kuadrat ya. Pokoknya yang apa namanya garis-garis doang itu loh. Bukan yang ini persamaan kuadrat sama sistem persamaan linier. Pokoknya yang persamaan-persamaan gitu. Kayak gitu. Ini untuk nomor 4 seperti itu. Kita bisa langsung lanjut aja. Oke, sekali lagi karena aku kepengen bahas semua soal jadi aku nggak lama-lama untuk gap waktunya. Tapi kalau kalian bingung bisa langsung tanya aja, pasti aku jelasin lagi. Oke, nomor 5. Ya di sini tuh pertama di sini ada grafik suatu grafik seperti ini bentuknya. Kemudian kita disuruh menentukan apakah persamaan-persamaan di sini tuh benar atau salah. Oke, kita langsung cek-cek aja persamaan-persamaan di sini. Yang pertama nih untuk yang sumbu simetri. Sumbu simetri dulu aja deh. Oke, sumbu simetri X. Berarti itu adalah XP ya. Sumbu simetri. Kenapa kok sumbu simetrinya itu aku kasih nama X puncak? Karena X puncak itu letaknya pasti ada di tengah-tengah dari suatu grafik itu. Di tengah-tengah nih, di tengah-tengah. Jadi dia itu di mana kalau tengah-tengah itu kan dia garis simetrisnya ya, sumbu simetrisnya. Artinya kalau misalkan aku ambil titik di sini, itu adalah dia itu kan sumbu simetrinya X-nya ada di sini. Kemudian di mana X di sini itu adalah X puncak seperti itu. Jadi aku sama aja ya X puncak titik ekstrim sumbu simetri itu semuanya sama. Oke, rumus dari X puncak itu apa? Min B per 2A. Gimana? Oh, belum. Nah, di mana kita harus masukin nilai B sama A-nya dari suatu persamaan. Tapi kita belum punya persamaan. Berarti kita harus cari persamaannya dulu. Nggak bisa langsung. Oke, di sini yang mengetahui persamaannya itu adalah si ini nih, persamaan ketiga. Jadi kita cari dulu. Ini kita pending. Persamaan untuk persamaannya dulu. Nah, mantap. Oke. Jadi di sini kita itu punya dua akar, di mana akarnya itu adalah di min 2 dan juga si 4. Nah, jadi kalian yang perlu di note di sini adalah untuk mendapatkan si Y itu adalah X min A kali X min B, di mana A dan B itu adalah akar-akarnya. Itu akar-akarnya atau titik potong sumbu X-nya. Nah, jadinya kalau kita mau bikin persamaan di situ, kita tinggal masukin aja A-nya itu adalah min 2. Artinya di sini min 2 ya, plus 2. Kali B-nya adalah 4. Min 4. Jadinya kita punyanya X kuadrat min 2X sama dengan salah cuy. Plus 2X min 2X min 8. Oke, jadi kita punya persamaannya tuh kayak gini. Ini sama ya, berarti ini sesuai.
Oke, kita udah punya persamaannya, berarti kita dengan mudah bisa dapat titik sumbu simetri dan juga titik ekstrimnya. Oke, untuk sumbu simetrinya si XP, nah, itu kan rumusnya adalah min B per 2A, di mana B dan A-nya itu diambil dari persamaannya. Nah, di sini persamaan dari sini itu adalah B-nya min 2 ya. Jadi sama 2 kali A-nya adalah yang di depan sini, itu 1. Jadinya 2 per 2 sama dengan 1. Jadi X puncaknya atau sumbu simetrinya itu pada X sama dengan 1. Jadi ini sesuai. Selanjutnya kita belum selesai, masih ada titik baliknya. Titik balik itu nama lainnya titik ekstrim. Titik ekstrim itu X-nya adalah X puncak. Y-nya Y puncak. Jadi karena titik balik atau titik ekstrim itu X-nya adalah X puncak, di mana kita udah punya X puncaknya itu adalah 1, supaya kita bisa dapat Y puncaknya, kita cuman lakuin substitusi ke persamaan dari grafik tersebut. Di mana persamaannya adalah X kuadrat min 2X min 8. Nah, kita masukin untuk mendapatkan Y puncaknya, kita perlu masukin X puncaknya ke persamaan di situ. Di mana X puncaknya sendiri nilainya adalah 1. Nah, jadinya kita bisa dapat si nilai Y puncaknya itu adalah 1 min 2 min 8 itu min 9. Ini benar. Oke, last but not least, nilai dari D-nya adalah akar lebih dari 0. Nah, D itu rumusnya kan B kuadrat min 4AC ya. Nah, kalian bisa masukin kita cari D-nya itu dari si B kuadrat min 4AC. Sebenarnya bisa kalian cari dari sini. Tinggal kalian masukin si B-nya adalah min 2, A-nya adalah 1, dan C-nya adalah min 8. Itu adalah cara sistematis. Selain cara sistematis, tentunya ada cara mudah, cara jenius gitu ya. Cara jeniusnya adalah kita pakai materi kita di yang pembahasan kita pertemuan pertama, yaitu persamaan kuadrat. Di materi itu kita tahu kalau diskriminan itu ada beberapa nilai. Kan? Kalau dia nilainya ada beberapa nilai, ada yang D-nya itu kurang dari 0, D-nya sama dengan 0, D-nya lebih dari 0. Kayak gitu. Ada beberapa nilai kalau kalian ingat. Dan harus ingat sih nanti di UTBK karena pasti kepake kayak gitu. Nah, sifat dari diskriminan-diskriminan ini itu kalian bisa baca lagi di persamaan kuadrat ya. Situ kalau dia itu memotong dua titik yang berbeda di satu sumbu X ya. Memotong pada dua titik yang berbeda di sumbu X. Itu sifatnya azaliyah itu lebih dari 0. Jadi kita cuman ngelihat dari grafik ini aja kita bisa tahu kalau D-nya itu lebih dari 0. Kayak gitu. Jadi di sini jawabannya adalah semuanya benar. Oke, sekali lagi kalau kalian mau pakai cara sistematis ya, pakai yang di sini masukin ke sini juga bisa banget gitu. Tapi supaya lebih cepat aja sih. Jadi kita ingat-ingat sifat itu pasti kepake itu sifat-sifat gitu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Oke, lanjut. Nomor 6. Nomor 6 ini bangun ruang. Apa? 3 dimensi. Oke. Karena di sini bentuknya kubus ya, jadi lebih mudah. Kalau bentuknya balok biasanya susah. Oke. Kalau di kubus itu kan ada diagonal
ruang, diagonal sisi, sama bidang diagonal. Diagonal bidang sama bidang diagonal. Ini bisa diingat-ingat lagi ya. Kalau bangun diagonal ruang artinya dia itu menghubungkan dua sudut yang berlawanan di dalam ruangan itu. Tapi kalau contohnya adalah AG ini adalah diagonal ruang. Kemudian contohnya lagi itu terus ada lagi diagonal sisi atau diagonal bidang. Artinya dia itu diagonal yang ada pada sisi gitu. Contohnya adalah ini BG ini. Itu adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Terus ada lagi yang ketiga adalah bidang diagonal. Bidang diagonal artinya adalah suatu bidang yang ada di diagonal dari si ruangan. Jadi kalau misalkan bidang diagonal itu nanti bentuknya adalah suatu bangun datar gitu ya. Contohnya adalah ini yang warna biru ini. EHCB. Jadi dia ada suatu bidang yang dia itu berbentuk yang dia itu eh, ada di diagonal-diagonal dari ruangan itu. Seperti itu. Itu adalah intinya, pengantarnya. Nah, dari sifat itu tuh kita juga bisa tahu bahwa diagonal ini gampangannya ya, gampangannya. Diagonal sisi itu nilainya adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Itu nilainya adalah R akar 2. Dan diagonal ruang itu nilainya adalah R akar 3. Oke, dapatnya dari mana? Kalian bisa pakai Pitagoras. Jadi misalkan ini adalah bidang nih, bidang ya. Di mana ini adalah R, ini adalah R, ini R ya. Terus ini diagonalnya. Untuk cari diagonal ini kan pakai Pitagoras ya. Nah, kalau pakai Pitagoras ini, kita bisa dapat Pitagoras RB-nya ini adalah akar 2 gitu. Kok akar 2 sih? R akar 2. Oke, kalian bisa dihitung sendiri kalau nggak percaya. Dan harusnya ini mudah ya. Udah ngerti semua harusnya. Kalau sifat-sifatnya adalah R akar 2 dan akar 3. Nah, sama halnya dengan yang diagonal ruang, kalian bisa cek juga pakai bidang yang kayak gini. Di mana di sini adalah R akar 2 dan ini R, maka di sininya pastinya R akar 3. Kayak gitu. Itu adalah dasarannya lagi. Oke, udah selesai dasar-dasarnya, kita langsung aja ke soalnya. Nah, di sini ada beberapa pernyataan nih. Kita coba cari tahu apakah dia benar atau enggak. Oke, pertama adalah BG. BG. Oke, BG itu tadi apa? BG tadi diagonal sisi ya, karena dia itu adalah suatu diagonal yang ada pada sisi kubus gitu. Nah, karena dia diagonal sisi, artinya dia itu sifatnya adalah R akar 2, di mana R-nya adalah 6. Jadi ada 6 akar 2. Berarti ini benar. Seperti itu. Lanjut, AG. AG. AG ini adalah diagonal ruang. Kayak gitu. Karena dia itu adalah garis yang menghubungkan diagonal yang berlawanan di suatu ruang tersebut, ruang kubus itu. Nah, karena dia itu diagonal ruang pada kubus, maka sifatnya adalah R akar 3, di mana R-nya adalah 6. Ini sesuai. Lanjut. Lanjut di yang PQ. PQ. Oke. Nah, dari PQ ini, oke, jadi kalau kubus itu ya materi dimensi 3. Itu tuh adalah materi yang mudah tapi harus punya pandangan arsitek ya. Jadi harus bisa membayangkan gitu. Nah, dari sini itu ya yang PQ itu gimana caranya kita bisa dapet PQ? Itu tuh pasti kita kan pakai Pitagoras, Pitagoras, Pitagoras. Kita tinggal cari segitiga yang bisa dipakai untuk membuat si PQ itu gitu. Nah, di sini aku pakai si Q. Ini aku buat ininya. Di sini adalah Q, ini B dan ini P. Di mana di sini PQ ini nilainya ada 3 karena ini panjangnya di sini 6 dan ini separuhnya, artinya ini 3 gitu ya.
Selanjutnya si BP-nya itu segini. Nah, di mana BP itu adalah separuh dari diagonal sisi, setengah dari diagonal sisi. Diagonal sisinya itu nilainya adalah 6/2. Artinya nilai di sini adalah 3/2. Kayak gitu. Oke. Di sini berarti kita untuk mencari yang di sini ya, tinggal pakai Pythagoras aja. PQ sama dengan akar 3/2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 9 kali 4, 9 kali 2 tambah 9 akar 27. Maksudnya 3/3. Jadi ini sesuai. Sebenarnya aku punya cara mudah, ya cara mudah. Kalau ini 1/2 akar 2 akar 3 kayak gitu. Cuman kayaknya kalau aku sampein kalian bakal bingung. Jadi nggak apa-apa deh, nggak usah aku sampein. Tapi mungkin kalian yang udah sering latihan soal ya, harusnya bisa paham kalau sifat dari suatu segitiga itu, segitiga siku-siku itu adalah 1/2 dan akar 3 perbandingan sini. Kayak gitu. Jadi kita nggak perlu kita korasin, kita udah bisa tahu ini 3/3 kayak gitu. Tapi kalau kalian merasa itu susah, nggak apa-apa, nggak usah dipelajari. Pakai Pythagoras biasa aja, daripada salah. Gitu. Oke, lanjut. Di sini PH, HP. HP. Salah. Nah, kalau yang sini aku pakai segitiga yang di sini nih. Set, set. Kayak gitu. Dimana si PG-nya itu adalah separuh dari diagonal sisi. 3/2. Dan GH-nya adalah 6 ya. Karena dia itu rusuknya. Artinya untuk mencari HP, itu tinggal 6 kuadrat ditambah 3/2. Artinya akar 36 ditambah 18. Tinggal 54. Di mana 54 itu nilainya adalah 3/6. Kita bisa pecah dia jadi 9 dan 6. Terus 9-nya diakarkan. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah semua benar. Oke, kalau ada yang bingung bisa langsung tanyain. Ya, aku lanjut lagi. Ini ada soal logaritma. Nah, logaritma itu juga sifatnya mudah ya. Sifatnya itu cuma itu doang. Tinggal gimana caranya kita itu bisa ngerubah bentuknya itu jadi sesuatu sifat yang sama dengan sifat dari logaritma kayak gitu. Nah, mungkin aku bisa catatin dulu sifat-sifat dari logaritma ya. Yang pertama, kalau dia A log B sama dengan C itu dia akan jadi A pangkat B sama dengan A pangkat B sama dengan C dengan syarat ya, dengan syarat A, C-nya itu lebih dari 0 dan A-nya itu tidak sama dengan 1 kayak gitu. Kemudian ada lagi sifat kalau A log B ditambah A log C itu akan sama dengan A log BC. Kemudian sifat lagi, ini aku tulisin sifat-sifat yang berkaitan dengan soalnya. Tapi kalau sifat-sifat yang lain ya pastinya banyak ya, cuman aku nggak tulisin. Oke. Kalau misalkan A log B pangkat C itu bisa diubah jadi C A log B. Kayak gitu. Oke, jadi itu sifat-sifat yang kita pakai di sini nanti. Kita langsung kerjain. 2 log Y kuadrat min 12.
Oke, di sini dia tuh punya dua lock ya. Di sini juga dua lock. Supaya kita bisa operasikan dua lock, berarti yang ini kita harus buat dia dengan supaya bentuknya adalah dua lock. Gimana caranya kita membentuk si dia itu adalah dua lock gitu ya. Di sini berarti sama dengan dua lock dua pangkat dua tambah dua log Y. Oke, kalau bingung bisa langsung nanya. Kenapa aku masukin di sini dua log dua? Karena nilai dari, oh ya, ini tambah lagi. A, log A sama dengan satu. Gitu. Jadi, nilai dari dua log A, dua log 2 itu nilainya adalah satu. Gitu. Nah, tinggal di dua ini kita bisa pakai sifat yang ini, sifat yang ketiga, dia bisa pindah ke depan, ininya nilainya adalah satu, dia nilainya adalah dua dikali satu, nilainya adalah dua, kayak gitu. Oke, berarti tinggal diselesaikan aja. Dua log y kuadrat min 12 sama dengan di sini udah sama-sama dua log ya, jadi tinggal dua log. Di sini kan nilainya 4 ya. Ya, 2 pangkat 2. 4 dikalikan sama si Y. Ya, kita pakai persamaan yang kedua, sifat yang kedua. Oke, karena di sini dua log sama dengan dua log X, jadi kita bisa anggap kita bisa coret gitu. Sebenarnya ada sifatnya. Cuman kalau dijelasin agak ribet lagi malahan. Jadi kita bisa asumsikan aja kalau dua log sama dengan dua log itu bisa kita ambil nilai dari nilai belakangnya aja. Oke, jadi di sini kita punya si J-nya itu adalah min 2 dan juga 6. Tapi kita punya syarat di sini. Syarat bahwa A dan C-nya itu adalah harus lebih dari 0 nilai yang di sini. Berarti kita bisa eh berarti karena ini cuma memenuhi ketika lebih dari 0, maka nilai yang kurang dari 0 itu adalah tidak memenuhi. Jadi di sini jawabannya adalah cuma 4 aja. Seperti itu. Oke, mumpung aku buka Zoom nih, kalau ada yang mau ditanyain di chat, boleh tanya sekarang. Oke, aku tunggu 5 detik dah, enggak, 10 detik dah. Siapa tahu ngetik. Yang bisa dipakai di, dan di sini ada mutlak ya. Nah, karena ini adalah lebih dari, sama dengan lebih dari ya, berarti dia manusia yang egois, maka dia berpisah sendiri-sendiri. Karena dia berpisah sendiri-sendiri, kita bisa, apa namanya, yaitu jadi X min 2. Itu kurang dari sama dengan 16. Atau 6X min 2 itu
min 16. Kayak gitu. Berapa ini? Salah ya? Ditambah ya? 4. Min 7 per. Kalau yang di sini tinggal lebih sama dengan oke, kayak gitu. Jadi mutlak X itu kan dia sifatnya bisa jadi plus X sama bisa jadi min X kan. Nah, tinggal dia itu sebenarnya sifatnya kalau misalkan dia itu lebih dari 0 gitu ya, kurang dari 0 gitu, dia nanti bisa jadinya adalah kurang dari C. Ini min C kurang dari X kurang dari C. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia lebih dari C, dia bakal jadi X kurang dari sama dengan kurang dari C. X lebih dari kayak gini. Oke, karena di sini X-nya adalah min 7 per 3 dan 3, di mana ini adalah nilai X yang memenuhi, min 7 per 3 atau 3. Di sini adalah 2, kita suruh cari menentukan hubungannya. Yang ini minus kurang dari 2, yang ini lebih dari 2, artinya kita tidak bisa menentukan hubungannya. Lanjut, lanjut. Kurang 3 soal, guys. Aku udah ngantuk, sumpah. Aku hari ini cukup hektik ya. Jadi lanjut nih. Oke, jadi tan itu kan adalah D per sa ya. Sin, sin, demi. Dan cos itu sami. Oke, nah di sini ada tan C ya, di mana tan C itu kan adalah sisi depan per sisi samping dari si C. Nah di sini sisi depannya adalah AB, sisi sampingnya adalah si BC. Nilainya adalah 1/3 akar 7. Jadinya kita itu bisa asumsikan bahwa ini tinggal di gini. Ini kan karena dia sama dengan ya. Artinya AB itu sama dengan akar 7 dan BC itu sama dengan 3. Karena dia sama dengan ini. Kayak gini. Lanjut, pertanyaan selanjutnya itu kita cari dulu yang AC deh. Maka AC itu rumusnya adalah pakai Pitagoras ya. Oke, lanjut. Tinggal kita cari sin A. Sin A artinya nih, sin A adalah D per mi. BC per AC. Nilainya adalah 3/4. Lanjut, sin C. Sin C adalah sin D per mi. D-nya adalah AB, adalah AC. Artinya akar 7/4. Kemudian yang cos C itu sa per mi. Sa-nya adalah BC. Miringnya adalah AC. Ini benar, ini salah, ini salah. Artinya yang benar hanya pernyataan 3 aja. Bentar ya. Aku tinggal 2 menit, 3 menit. Aku ada tugas nih, aku ngecek. Aku, bentar. Udah kekumpul apa belum ada?
Oke, kita bisa lanjut ya. Lanjut, dua soal terakhir. Ya. Oke, jadi di sini ada soal matriks ya. Soal matriks. Kalau matriks itu kan dia cara ngerjainnya adalah satu baris ini dikerjain ke kolom yang sama ya. Jadi baris pertama dikerjakan dengan kolom pertama. Habis itu nanti kalau udah selesai, ya aku tulis dulu deh. Hasilnya berarti 2 dikali min 2. Min 1 dikalikan 2. 0 dikalikan 0. Kayak gitu. Ini yang ungu. Lanjut, yang merah. Baris kedua dikalikan ke baris yang kolom pertama. Jadinya adalah seperti ini. Udah. Terus baris pertama dikalikan dengan kolom kedua. Jadinya 2 kali. Kayak gitu. Plus, warna apa sih yang belum? Pink. Oke. Yang warna pink tinggal baris kedua sama kolom kedua. Kayak gitu. Jadi kita punya matriks yang bentuknya seperti ini. Tinggal ini min 4, min 2. Ini min 6, min 4, min 10. Ini 6, min 1, 5. Yang ini 9, min 2. 7 ditambah 3, 10. Berapa hasilnya? 6, 5. Oke. Dimana ini adalah P, Q, R, S. Nah, PS-nya itu adalah min 6 ditambah 10. Hasilnya adalah 4. Ini gampang ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyain boleh silakan. Ada yang chat. Dah, bukannya P lebih dari Q ya? Oke, yang tadi ya. Nah, oke gini Wilson. Jadi, eh jangan lihat. Nah, jadi di sini dari perhitungan yang kita cari tadi, itu kan kita bisa tahu kalau nilai dari apa namanya, si X itu dia itu kurang dari min 7/3 atau lebih dari 3. Jadi nilainya itu bisa min 7/3, terus min 5, min 10, min 11, min 100 itu bisa. Atau nilainya adalah 3, 4, 5, 6, 10, 10.000, dan seterusnya. Nah, karena di sini nilainya pasti minus dan minus sekian gitu ya. Dan di sini itu pasti nilainya 3, lebih dari 3. Jadi dia itu punya nilai yang nggak jelas nih. Dan di sini kan nilainya 2 ya. Kalau misalkan dia ini 3, 3 aja nih hasilnya. Cuma 3 aja, nggak ada minus 7/3-nya. Itu baru hasilnya adalah P kurang dari Q. Kayak gitu. Kalau hasilnya min 7/3 aja, nggak ada 3-nya, jadi nilainya adalah P kurang dari Q. Tapi karena dia nilainya ada 2, ada yang minus banget sampai minus tak hingga, ada juga yang nilainya 3 sampai lebih dari 3. Nah, itu pasti. Jadi nilainya tuh nggak pasti. Nilainya nggak pasti nih. Bisa nilainya itu minus-minus banget gitu. Bisa juga nilainya plus-plus. Jadi kita tuh nggak bisa nentuin hubungan sama 2 itu apakah lebih dari 2 atau kurang dari 2. Karena dia ada 2 nilai yang berseberangan kayak gitu. Nah, kalau misalkan in case nilai dari ininya tuh X itu lebih dari 5 sama X itu lebih dari 3 kayak gitu. Nah, karena dia sama-sama lebih dari Q, itu maka baru kita bisa tuliskan P-nya itu lebih dari Q. Kayak gitu. Jadi intinya karena ada 2 nilai yang dia itu tidak jelas, ada yang satunya lebih dari Q, satunya kurang dari Q, jadinya kita tidak bisa tentukan hubungan antara P dan Q.
Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Ada aku minum dulu. Oke, jadi di sini ada himpunan P-nya itu 2367. Disuruh cari dari kejadian-kejadian di bawah itu yang peluangnya sepertiga itu yang mana kayak gitu kan. Oke. Nah, yang pertama peluang jumlah dua bilangan yang terambil adalah bilangan genap pada pengambilan ini. Bilangan genap. Oke. Jadi kalau misalkan kita ambil eh, satu kali pengambilan nih, kita ngambil dua angka. Kita random ambil dua angka, itu berapa peluangnya kita itu bisa dapat jumlah dari dua angka ini adalah bilangan genap. Nah, berarti kita bisa lihat dari si himpunan P ini 2367 apa aja yang kalau misalkan kita ambil dua itu jumlahnya itu adalah bilangan genap. Nah, jadi di sini aku bisa tulisin yang kalau dijumlah bilangan genap, dijumlah hasilnya jadi bilangan genap itu ada 2 sama 6 yang nanti hasilnya 8 dan juga 3 sama 7 yang hasilnya 10. Kayak gitu. Jadi di sini ada NA-nya itu adalah 2. Nah, kemudian NS-nya itu adalah berapa banyak pengambilan yang terjadi jika kita ambil dua bola, dua angka, dua angka itu berapa yang terjadi. Berarti kita bisa pakai 4C2. Karena dari 4 bilangan kita ambil 2. Nanti jadinya 2 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial ya. Jadinya kita dapat nilainya adalah 6. Kayak gitu. Jadi untuk peluangnya adalah 2/6, yaitu 3. 1/3. Kayak gitu. Ini 1/3. Lanjut. Peluang terambil jumlah bola 3 bilangan adalah bilangan prima pada pengambilan ini. Oke, jadi kita itu disuruh ambil pengambilan 3 bilangan. Jadi kita ambil 3 angka sekaligus. Nah, itu tuh peluang terambilnya jumlah dari 3 bilangan tersebut adalah bilangan prima. Berarti kita cari dulu dari 2367. Itu kalau misalkan kita ambil 3 angka, itu yang jumlahnya bilangan prima, itu tuh berapa kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan 2 tambah 3 tambah 6, hasilnya 11. Berarti 11 itu kan bilangan prima ya. Jadi kita bisa pakai 236. Kayak gitu. Misalkan kita ambil 267, berarti 2 tambah 6 tambah 7. Berarti berapa? 15. Nah, berarti karena 15 itu bilangan prima, berarti tidak memenuhi kayak gitu. Jadi kita cari yang bilangan prima itu angkanya ada berapa aja. Nah, karena di sini jumlah yang bilangan prima, hasilnya adalah bilangan prima, itu cuma ada satu, tinggal kita cari NS-nya. NS-nya adalah dari 4 itu kita ambil dari 4 angka itu kita ambil 3 angka. Per 3 faktorial dikalikan sama jadinya adalah 4. Kayak gitu. Jadi peluang terjadinya itu adalah 1/4. Lanjut.
Pengambilan jumlah jumlah pada dua. Oke, di sini adalah pengambilan dua bilangan sekaligus. Peluang terambilnya jumlah dari dua bilangan terambil adalah bilangan prima. Oke, jadi kalau di sini tuh kita ambil dua bilangan random. Nah, eh, tapi kita disuruh untuk cari peluangnya kalau misalkan dua, dua bilangan yang kita ambil itu dijumlah, hasilnya adalah bilangan prima. Jadi kita cari dari empat ini, kalau dua bilangan dijumlahin, itu yang hasilnya prima itu berapa aja. Jadi kalau misalkan dua ditambah tiga nih, dua sama tiga ditambahkan hasilnya lima. Berarti oke, dia bilangan prima, masuk. Terus habis itu misalkan 2 sama 6 kan 8 berarti bukan prima. 2 sama 7 bukan prima. 3 sama 6 9 bukan prima. 3 sama 7 10 bukan prima. 6 sama 7 13 prima juga. Berarti di sini eh, ada dua kejadian ya yang kita harapkan. Kemudian tinggal cari NS-nya. NS-nya adalah dari 4 bilangan kita ambil dua bilangan. Berarti tinggal hasilnya adalah 6. Berarti untuk peluang terjadinya ini adalah 2 per 6 yang hasilnya adalah sepertiga. Lanjut, yang terakhir, peluang jumlah dua bilangan itu pengambilan dua bilangan sekaligus. Nah, dia itu jumlah dua bilangan yang terambil adalah bilangan ganjil. Oke. Jadi yang ini itu kalau misalkan kita ambil dua bilangan sekaligus, dua bilangan nih, misalkan 2 3, itu jumlahnya ganjil, kita coba cari yang ganjilnya itu. Nah, misalkan 2 sama 3 nih, kan dijumlah hasilnya 5 ganjil kan, berarti masuk. Terus 2 sama 6 hasilnya 8 nggak masuk. 2 sama 7 9 ya, ganjil. Terus 3 sama 6 9 juga. 3 sama 7 10 berarti nggak masuk. 6 sama 7 13 ganjil juga. Nah, di sini NA-nya ada 4. Tinggal cari NS-nya. 4 dari 4 ini diambil 2. Hasilnya adalah 6. Berarti peluang terjadinya ini adalah 4 per 6 yaitu 2 per 3. Jadi yang di sini adalah 1 dan seperti itu. Oke, ini soal terakhir, soal peluang yang mungkin sedikit tricky ya. Kalau teman-teman nggak suka berpikir ribet, itu pasti nggak suka peluang. Ya, tapi peluang itu kalau di aktuaria, jurusanku itu jadi makanan sehari-hari ya. Jadi ya udah kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bingungin, bisa boleh ditanyain. Aku tunggu sampai 22 lebih 11. Boleh ditanyain apapun itu.
Oke, karena udah dua belas ya, dan terpantau belum ada yang nanya. Jadi untuk kelas malam ini bisa diakhiri. Semoga teman-teman apa namanya dalam waktu 20 hari ke depan itu bisa sangat produktif dan sangat progresif ya, sehingga nanti waktu UTBK dipermudah juga gitu. Dan jangan lupa selalu berbuat baik sebanyak-banyaknya kepada siapapun, karena kita nggak pernah tahu kalau kita berbuat baik ke orang, orangnya bakal ngedoain kita yang baik juga. Kita nggak akan tahu doa siapa yang bakal diijabah. Bisa aja doa kita sendiri yang sangat-sangat eh, bersungguh-sungguh itu justru nggak dikabulkan oleh Tuhan. Justru doa orang random yang setelah kita lakukan kebaikan itu yang diijabah sama Tuhan gitu. Eh, jadi di waktu yang semakin singkat ini kalian harus benar-benar progresif banget dan juga jaga mentalnya dan juga jaga hatinya supaya tetap tenang gitu ya. Banyak-banyak berbuat baik itu tadi. Gitu. Jadi mungkin bisa diakhirin untuk kelas malam hari ini. Nah, karena dimulai dengan doa, kita akhirin juga dengan berdoa. Doa dapat dimulai. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Oke, nah karena mungkin kita kelas cuman ada satu pertemuan lagi ya. Jadi kalau misalkan, tapi aku sangat terbuka kalau misalnya kalian mau nanya soal ke aku, itu bisa